Di video gua kali ini gua akan menjelaskan gimana pasang yang namanya kawat ini ya, kawat base plate-nya si Agivi ya. Yang nanti posisinya seperti ini. To the point aja bro. Jadi memang banyak keluhan kawan-kawan, kawat base plate-nya ini hilang atau patah. Memang harganya lumayan mahal ya, kalau kita beli base plate-nya aja itu sekitar 1 jutaan. Kalau cuma kawatnya doang patah terus lu beli base plate-nya juga sayang ya nggak? Jadi lebih baik lu bikin atau lu bisa beli. Memang gue jual gitu, tapi nggak melulu gue nyari cuan juga sih ya, nggak ya. Karena memang kalau seandainya gue pure nyari cuan, tips dan trik bikinnya nggak akan gue kasih tahu, tapi kan gue kasih tahu di video sebelumnya. Jadi terserah itu lo mau bikin sendiri atau lo mau beli sama gue, itu juga boleh. Oke bro, jadi kayak begini. Nah ini kan udah kepasang ya, cuman ini patah, nggak masalah patah, karena ini hanya gue buat contoh aja ya nggak. Jadi cara pasangnya memang ini lumayan rumit ya. Kalau memang kita nggak presisi masangnya, dia pasti akan lepas mulu ini kawatnya ini. Jadi memang saran gua, sebelum lu pasang kawat ini, sebelum lu pasang base plate-nya jadinya lengkap seperti ini nih. Nah ini kan lengkap ya, udah ada knop ininya kan udah ada ya. Nanti dipasang begini. Sebisa mungkin kawat yang ada di sini, kiri kanan ini lu pasang seperti ini, sorry, gini aja deh gampangnya ya. Nah ini kan belum ada nih. Nah ini kawat, ini lu pasang nih, sorry ya. Nah ini lu pasang, sorry tar lu, dia memang tipis banget ya. Nah ini lu pasang. Ketika lu pasang, ini udah lu pasang, lu lem bro. Nah ini lu lem pakai power glue, kiri kanannya lu pasang, lu kunci. Ini lu kunci supaya apa? Supaya nanti ketika ininya kepasang, dia nggak kedorong keluar atau nggak copot. Nah banyak kawan-kawan yang ininya nggak dilem, pas dipasang ini kedorong, ini pasti dia akan copot. Kelebihannya ketika dilem juga, dia satu di sini pasti kuat. Andai kata patah atau andai ini kendor, dia nggak akan copot, dia nggak akan hilang. Nah kenapa ini gua suruh lem? Karena juga banyak kawan-kawan yang udah pada ngerubah ini, ditekukan seperti tips gua yang sebelumnya supaya visor lu nggak mudah turun. Memang seperti itu caranya. Jadi memang biasanya plat yang ini plat ini nih, kenapa kaca itu sering turun? Karena plat ini dia udah nggak ada lekukan seperti ininya nih. Ini kan ada lekukan nih, tapi kaca itu mudah turun karena lekukan ini udah rata. Jadi kaca itu nggak ada stoppernya, dia ketahan itu nggak ada. Nah ini biasanya gua kasih tips untuk lu tekan lagi pakai obeng seperti ini bro. Nah ini biasanya gua suruh tekan begini nih, gua dorong kak. Nah didorong begini nih. Nah didorong ya, didorong dijadiin seperti lekukan ini lagi, atau seperti huruf M lah ya, kasarnya seperti huruf M. Ketika ini udah ada lekukan, visornya jadi cakep lagi, dia nggak mudah turun, dia bisa berfungsi secara normal seperti helm baru. Cuma permasalahannya ketika ini lu tekan pakai obeng tadi, biasanya sisi sebelah sini dia nanti ada kerenggangan, dia ada gap. Efeknya ketika lu nanti buka tutup visor, dia seperti ada bunyi klak 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 klak. Nah pinggir kiri kanan tuh ada bunyi klak 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 gitu. Karena apa? Karena kawat ini dia geser, bunyi klak 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 klak. Nah ketahan gitu, kedorong bukan ketahannya. Nah jadi setelah ini lu tekan, setelah ini udah lu puter pakai obeng ya. Kalau posisi ini kondisinya lu nggak mau buka seperti tadi yang ini.
seperti ini, yang ini nih. Seandainya posisinya dia normal kayak begini nih, nggak ke apa, nggak ke copot ya. Nah ini kan nggak kecopot nih. Nah kondisinya begini nih. Nah ini aja nih itu copot tuh gua. Karena ini gue belum lem ya. Nah biasanya yang posisinya lagi begini terus lu tekan, dia nanti akan copot kayak begini. Ini copot nih. Nah kenapa gue suruh lem? Supaya ketika nanti ini lu dorong, ini posisi ini nih, ini lu dorong, si kawat itu nggak copot, dan si kawat itu dia posisinya diam ketika ini bergerak. Jadi nggak ada lagi bunyi klak 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 klak, itu nggak ada. Jadi gimana caranya? Ya memang seperti itu. Posisi-posisi seperti ini harus lu kasih lem ya di pinggiran sini, di dinding-dindingnya. Saran gua ketika lu mau ngelem ini dicopot dulu. Karena kalau nggak dicopot nanti dia akan bleber lemnya ke belakang, dan itu nanti akan susah lagi lu gerakin. Ini dia nggak akan bergerak sempurna, dia seret banget, terus lu paksa tutup, akhirnya dia akan patah seperti ini. Nah ini patah nih, ini udah nggak ada nih kiri kanan nih, ini patah. Karena apa? Dia biasanya kekencengan masang obengnya, atau biasanya ada lem bleber ke dalam, atau memang biasanya ininya udah haus. Tapi yang umum terjadi biasanya ketika masang visor belum ngeplak banget, tapi dia udah tutup, udah mainin naik turun, dia akhirnya ininya nggak presisi, ditekan patah. Jadi seperti itu bro. Saran gua ini di lem. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Oke bro, caranya seperti ini. Jadi sebelum dipasang ya, ini kan kondisi masih begini nih. Ini masih acak-acakan begini. Ini kan copot ya. Tuh. Nah, sebisa mungkin ketika ini mau dipasang, ini kawat ini udah copot, mau dipasang ke sini. Oke bro, ini masukin, tapi sebisa mungkin ini dicopot dulu ya. Kalau lu masang dengan kondisi begini, waduh itu setengah mati masangnya bro. Itu susah, yakin gua, itu susah banget karena dia posisinya pasti neken nih. Jadi ada tekanan di sini tuh. Dia nggak akan bisa. Jadi sebisa mungkin ini dicopot dulu. Oke. Nah ini pasang, dilem seperti ini. Lemnya pakai apa? Terserah, mereknya bebas. Yang penting kualitasnya bagus ya. Kualitasnya bagus dan cepat kering. Kenapa gue bilang cepat kering? Karena biar mempercepat pekerjaan kita juga bro. Karena kalau seandainya ini nggak bagus, kemungkinan ketika nanti akan dipasang ya, dia akan kedorong keluar, dia akan copot. Satu. Kedua, ketika ini udah lu kawat ini udah lu modified dengan dengan obeng ya, kita tekan begini, dia nanti di sini ada kerenggangan, sehingga pas lu main tutup atau buka visor, dia nanti ada bunyi klak klik. Nah itu yang akan sangat mengganggu banget ketika lu fungsikan itu helm. Terus dia kayak ada gap gitu, jadi nanti pas dibuka tutup dia kayak visor tuh kayak ada maju mundurnya, jadi kurang enak. Itu disebabkan oleh kawat ini. Kawat ini dia nggak presisi, dia kayak ada gap berapa 0,0 berapa mili juga. Kalau seandainya dia nggak presisi, ketika digerakin dia pasti akan ada bunyi seperti itu. Jadi mau nggak mau, saran gua yang terbaik harus dilem. Supaya kenapa? Supaya menghindari dua hal tadi, dan seandainya patah, dia pun patahannya ada di sini dan nggak jatuh ke dalam visor. Yang dikhawatirkan ketika ini patah tapi visor masih ketutup, ketika lu buka visornya dia akan ngebaretin visor bagian dalam. Wah itu akan lumayan tuh ya, jadi akan berkurang tuh nilai harga jual tuh biasanya di pasaran tuh nanti kalau visornya udah cacat. Oke bro, pastikan ini udah kering banget ya. Ini kalau ori kayak begini bedanya. Sambil nunggu kering ya bro ya. Nah ini
Ini ori, ini 1:1 tuh, kelihatan banget perbedaannya. Dan kalau yang ini pun bahannya seperti ini. Kalau yang 1:1. Kalau yang ori ya bahannya sama kayak gini, babet, full babet. Ini full besi. Jadi paling gampang ketika lu mau bedain ini ori apa enggak, biasanya gue sih menggunakan pakai magnet ya. Dicek aja pakai magnet. Kalau yang ori dia nggak nempelnya nggak terlalu. Nggak terlalu nempel ya. Kalau yang ini tuh lumayan tuh. Maka itu kenapa gue lebih menyarankan lu pakai yang non ori, karena non ori itu bener-bener besi ya, full besi, jadi lebih kuat dibanding yang ori. Kalau yang ori babet banget, babet banget. Kalau yang non ori ini yang kayak begini, ini 1:1, ini besi full, jadi kuat banget. Kemungkinan ini patah sebenarnya kecil kalau seandainya dia bukan crash atau dia ada kesalahan pasang. Kalau dia cuman pemakaian normal, ini kuat banget. Tuh, kuat ya. Nempel, magnet nempel. Nempel bro. Kalau yang ini mah sama sekali nggak nempel tuh, karena ini campurannya aluminium campur ya. Nah, kalau ini menempel tuh, kuat. Oke, segitu aja. Ini sedikit tips untuk mengetahui ori atau enggak, tapi gue tetap pilih non ori kalau untuk kekuatan ya. Jujur-jujuran aja, karena yang ori nggak begitu kuat menurut gue. Oke bro, ini udah terasa kuat ya, menurut gue kayaknya udah kering ya. Jadi lu tinggal pasang. Kita bantu dulu dengan tang seperti ini. Kita masuk bro. Mudah gitu aja. Nanti ini kan posisinya posisi ketutup ya visornya. Lu jangan mainin ini ketika ini belum kepasang. Ketika ini nanti udah kepasang, ini kan nanti pasang platnya ya. Platnya mana nih platnya? Oh, ini platnya nih. Dengan pasang plat, pasang gini. Nah, ini jangan coba lu main-mainin dulu pakai tang. Jangan lu beginiin. Kalau ini belum kepasang di helmnya, ini pasang dulu di helmnya. Ketika ini baut dua-duanya udah lumayan kenceng, baru ini lu geser. Posisi kebuka supaya visornya bisa kepasang. Jadi gitu aja tipsnya dari gua. Mudah, murah, meriah. Karena banyak kawan-kawan yang ini nggak tahu masangnya seperti apa, jadi dia lepas mulu. Sebenarnya gampangnya ya seperti itu tadi, lu pasang, tapi posisi ini lu tahan dulu pakai tang. Jadi lu pasang, pak. Nah, ketika lu geser ini juga nggak akan copot karena ini udah kelem, udah kebantu sama lem. Jadi seperti itu aja saran dari gua. Jadi kalau ada yang kawatnya patah lagi, gue sudah menyediakan kawat-kawat spare seperti ini banyak. Atau lu mau bikin sendiri juga boleh. Bahannya besi ya, bukan kawat-kawat biasa. Ini bener-bener besi bagus. Jadinya lumayan elastis, tapi posisi lekukan ininya juga nggak akan rata dengan cepat, dia lama. Jadi posisinya dia akan seperti ini terus, awet lah pokoknya. Itu aja brother, mudah-mudahan tips ini sangat membantu buat kawan-kawan yang ada kesulitan di pemasangan kawat base plate AGV. Segitu aja dari gua, Wahyuan DS. Kalau ada yang butuh apa-apa silahkan kontak gua, silahkan main ke workshop, kita sharing bareng, kita benerin bareng. Gitu aja brother, terima kasih, ciao, sukses semua.